wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Iin Himatus Sakinah dengan Y20125200016. Saya merupakan mahasiswi Universitas Tadulako, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Prodi Matematika. Saya Siti Hajar Mundo dengan NIM Y20125200034. Secara kumulatif tercatat ada 800 kasus baru yang tercatat di tahun 2023 hingga bulan Maret tercatat sebanyak 80 dalam kelompok berisiko lainnya seperti pekerja seks, immunity deficiency virus yang menyerang sel darah putih dalam tubuh atau limfosit yang mengakibatkan turunnya kekebalan tubuh. Teman-teman, apakah kalian tahu bahwa ada penyakit yang bisa menular secara seksual? Dan apakah kalian tahu apa itu HIV? Dan apakah kalian tahu seberapa banyak penyebarannya di Kota Palu? Nah, maka dari itu, ikuti terus video penjelasan kami tentang penyakit menular HIV dan data penyebarannya di Kota Palu. Nah, jadi kita akan membahas tentang HIV dan data penyebarannya di Kota Palu. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu dengan penyakit satu ini. HIV adalah kondisi seseorang yang terinfeksi Human Immunodeficiency Virus, virus yang menyerang dan merusak sistem kekebalan tubuh, khususnya sel CD4. Virus ini melemahkan daya tahan tubuh, membuat penderita rentan terhadap infeksi serius dan menetap seumur hidup. Dan juga virus ini masuk ke aliran darah dan menggunakan sel CD4 atau sel darah putih atau sel T untuk mereplikasi diri, yang pada akhirnya merusak sel tersebut. Seiring berjalannya waktu, jumlah sel kekebalan dalam tubuh akan menurun drastis sehingga tubuh kehilangan kemampuan alami untuk mempertahankan diri. Orang yang terinfeksi HIV disebut sebagai orang dengan HIV atau disingkat dengan ODHIV. Mereka bisa terlihat sehat dan tidak menunjukkan gejala selama bertahun-tahun, meskipun virus tersebut merusak sistem imun mereka. Nah, selain HIV, ada juga yang namanya AIDS, yaitu orang dengan HIV yang telah memasuki stadium akhir atau kondisi paling parah dari infeksi HIV dikatakan telah mencapai tahap AIDS. Nah, AIDS merupakan singkatan dari AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome, bukanlah virus, melainkan suatu kondisi ketika sistem kekebalan tubuh sudah rusak parah. Kondisi ini biasanya ditandai ketika jumlah sel CD4 turun di bawah level tertentu, atau ketika penderita mulai menunjukkan gejala infeksi oportunistik atau infeksi berat yang biasanya tidak menyerang orang dengan penyakit. Nah, adapun perbedaan dan hubungan antara HIV dan AIDS, penting untuk dipahami bahwa keduanya saling berkaitan, namun mereka adalah hal yang berbeda. Semua orang yang menderita AIDS pasti memiliki HIV, namun tidak semua orang dengan HIV akan berkembang menjadi AIDS jika mendapatkan pengobatan yang tepat sedini mungkin. Dengan rutin meminum obat ARV, virus HIV dalam tubuh dapat ditekan hingga ke tingkat yang sangat rendah, sehingga mencegah ODHIV jatuh ke stadium AIDS dan memungkinkan mereka hidup sehat secara normal. Kemudian adapun tahap-tahap dari infeksi HIV. Secara umum, infeksi HIV berkembang melalui 3 tahap utama jika tidak mendapatkan pengobatan. Yang pertama, tahap akut atau infeksi primer, terjadi dalam 2-4 minggu setelah terpapar. Gejala mirip flu, demam, sakit tenggorokan, dan ruam. Pada tahap ini, jumlah virus dalam darah sangat tinggi dan sangat menular. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap laten klinis atau inaktif. Virus bereplikasi pada tingkat rendah.
penderita mungkin tidak menunjukkan gejala sama sekali. Tahap ini bisa berlangsung selama 10 tahun atau lebih. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap AIDS, tahap di mana sistem kekebalan tubuh rusak parah. Tanpa pengobatan, penderita pada tahap ini biasanya bertahan sekitar 3 tahun. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang jalur penularan HIV. HIV tidak menular melalui kontak sosial biasa, seperti berpelukan, berbagi alat makan, atau melalui gigitan nyamuk. Namun, HIV menular melalui pertukaran cairan tubuh tertentu, seperti hubungan seksual, terutama seks tanpa pelindung atau kondom. Selanjutnya, jarum suntik, yaitu berbagi jarum yang terkontaminasi, sering terjadi di kalangan pengguna narkoba suntik. Selanjutnya, ibu ke anak, yaitu terjadi selama masa kehamilan, persalinan, atau menyusui. Dan selanjutnya, yaitu transfusi darah, meskipun sangat jarang terjadi di fasilitas kesehatan modern karena adanya screening yang ketat. Teman-teman tahu nggak sih, kira-kira apa yang terjadi ketika kita memiliki HIV? Tentu yang pertama, benteng pertahanan kita akan runtuh. HIV menghancurkan sel imun CD4, membuat tubuh terbuka bagi kuman atau penyakit yang biasanya mudah untuk kita lawan. Kedua, serangan infeksi. Penyakit seperti TBC, jamur mulut, hingga meningitis jadi lebih mudah menyerang dan bahkan dapat berakibat fatal. Yang ketiga, kabut di kepala, alias bisa menyebabkan gangguan saraf seperti pelupa, sulit konsentrasi, hingga depresi. Yang keempat, wasting syndrome, yaitu penurunan berat badan secara drastis, tiba-tiba, tanpa sebab yang jelas. Yang kelima, resiko kanker. Tubuh jadi lebih rentan terhadap kanker kulit, sarkoma Kaposi, dan kanker kelenjar getah bening. Yang keenam, komplikasi organ, meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, serta gangguan ginjal dan hati. Teman-teman, kalian harus tahu bahwa sepanjang tahun 2020 hingga tahun 2024 tercatat lebih dari 500 kasus HIV yang ada di Kota Palu. Hal ini menunjukkan bahwa HIV merupakan masalah kesehatan yang masih perlu mendapat perhatian, terkhusus di Kota Palu. Usia produktif paling banyak terdampak. Sebagian besar penderita berada pada usia 17 hingga 49 tahun, yaitu usia aktif dalam kegiatan sosial dan pekerjaan. Laki-laki lebih banyak terinfeksi dibandingkan perempuan. Namun demikian, perempuan juga tetap memiliki risiko tertular HIV. Untuk data penyebaran HIV di Kota Palu, teman-teman dapat melihatnya pada layar yang telah dibagikan. Data penyebaran HIV di Kota Palu berdasarkan jenis kelamin. Pada tahun 2020, terdapat total 124 kasus dengan 29 perempuan dan 95 laki-laki terinfeksi. Selanjutnya, pada tahun 2021, terdapat total 113 kasus dengan 13 perempuan dan 100 laki-laki terinfeksi. Selanjutnya, pada tahun 2022, terdapat total 184 kasus dengan 28 perempuan dan 156 laki-laki terinfeksi. Selanjutnya, pada tahun 2023, terdapat total 245 kasus dengan 37 perempuan dan 208 laki-laki terinfeksi. Selanjutnya, pada tahun 2024, terdapat total 199 kasus dengan 27 perempuan dan 172 laki-laki terinfeksi. Terdapat total 865 kasus penderita HIV di Kota Palu dari tahun 2020 hingga tahun 2024, dengan lonjakan kasus di tahun 2023. Teman-teman, ketahuilah bahwa kita dapat mencegah HIV dengan menggunakan metode ABCD atau ABCD. A. Untuk abstinence, tidak melakukan hubungan seks di luar nikah. B. Be faithful, setia pada satu pasangan, tidak berganti-ganti. C. Kondom, gunakan kondom secara konsisten dan benar. D. Drug no, hindari narkoba, terutama berbagi jarum suntik. E. Edukasi, pahami info yang benar tentang HIV dan edukasi bersama. Teman-teman,
menghadapi HIV bukan hanya tentang angka statistik, melainkan tentang kepedulian dan tindakan nyata. Kita memiliki peluang dalam memutus mata rantai penularan. Ingatlah bahwa deteksi dini melalui screening di fasilitas kesehatan bukan hanya melindungi diri kita sendiri, tapi juga melindungi orang-orang yang kita cintai. Mari kita bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih sehat, tanpa stigma, dan bebas dari HIV. Together, we can prevent HIV. Bersama-sama, kita dapat mencegah HIV.